Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير أما بعد إخواني وأخواتي في الدين معاشر الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات رحمكم الله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita untuk mengawali hari kita dengan amal yang sangat mulia, sebuah ibadah yang menjadi satu jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu nikmat yang sangat bernilai, karena tidak semua orang merasakan nikmat itu. Tidak semua orang mendapatkannya. Dan di saat yang sama pula, banyak orang yang menginginkan nikmat tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala ya berikan padanya ujian sehingga dia tidak bisa untuk datang untuk mengawali harinya dengan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, ketaatan kita, zikir-zikir serta doa-doa kita dan ilmu yang kita pelajari diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang mulia di sisinya, dan kita dijadikan orang-orang yang senantiasa dekat dengannya. Karena ada di antara hamba Allah, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah." Ada di antara manusia kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah kabulkan doanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa meniti jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan 200 tanya jawab tentang keyakinan dan akidah kita. Pagi ini kita akan melanjutkan pertanyaan yang ke-118. 118, kaifa sifatu nasri as-suhuf minal kitab? Bagaimana bentuk pembentangan amal kita oleh Allah di hari kiamat berdasarkan Al-Quranul Karim? Di antara fase-fase yang akan kita lewati nanti di hari kiamat kelak,
di mana kita akan mendapatkan catatan-catatan amal kita masing-masing dari orang yang pernah hidup, mu'minan kana au kafiran, dia akan mendapatkan catatan itu. Maka ada beberapa ayat yang dinukil oleh muallif kitab sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Di antaranya adalah firman Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap orang telah kami tetapkan catatan amalnya. Setiap orang telah Allah tetapkan. Sebagaimana tetapnya kalung di leher. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Lalu kemudian kami akan keluarkan catatan tersebut di hari kiamat, dia akan temui dan dapatkan dalam keadaan terbuka, siap dibaca. Allah katakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini bacalah kitabmu, bacalah catatan amalmu, maka cukuplah bagi kamu hari ini untuk membacanya. Bukan orang lain, tapi kita sendiri yang akan membacanya. Hari ini kita yang akan melihatnya. Hari ini kita akan tahu apa yang telah kita lakukan ketika di dunia. Allah akan suruh setiap orang melihat apa yang telah dilakukan, dan itu tercatat dalam catatan amal yang telah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dan setiap kita ada malaikat yang mencatat dari apa yang telah kita lakukan. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa idzas suhufu nushirat, apabila buku catatan-catatan itu telah ditebar dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan oleh Allah, diperlihatkan kepada kita semuanya. Maka kata para ulama, andai manusia melihat ayat-ayat yang seperti ini, maka dia akan terikat dirinya dengan amal saleh. Di antara faedah ayat-ayat yang seperti ini yang kita baca, dia akan menghadirkan rasa muraqabatullah. Karena setiap orang akan melihat, setiap orang akan tahu apa yang telah dilakukan di dunia. Dia tidak akan semena-mena dan tidak akan mudah untuk melakukan dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa di hari kiamat kelak catatan itu disuruh Allah untuk membacanya. Catatan itu akan dibukakan, dibentangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah juga mengatakan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Ketika buku itu, di catatan itu dibukakan, diletakkan oleh Allah, maka ada di antara orang-orang yang mujrim. Karena ada mukminin, ada mujrimin. Orang-orang mujrimin, setelah diletakkan catatan itu, apa yang mereka lihat? Musyfiqina mimma fihi. Mereka takut. Mereka takut sekali melihat apa yang tertulis di situ. Detail. Pada hari itu, pada jam itu, di tempat itu. Itu tertulis rapi. Tertulis dengan rapi. Wa yaqulun, sampai mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allahu akbar. Mereka akan mengatakan, buku apa ini yang tidak meninggalkan sedikit pun amal, baik yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali tertulis dengan rapi di situ. Tertulis dengan rapi. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Hari itu mereka mendapatkan amal-amal dulu hadir dalam hadapan mereka. Mereka lihat, mereka tahu, dan mereka yakin itu semuanya, dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi oleh Rabbmu di hari itu. Ikhwani kaum muslimin, hari ini orang bisa berkilah, orang bisa berkata tidak, orang bisa berdalih, orang bisa mencari alasan untuk membebaskan dirinya.
Tapi hari yang adil itu, hari pembentangan amal itu, tidak ada satupun yang akan bisa lepas dari apa yang dilakukan di dunia ini. Allah juga katakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, orang yang diberikan catatan dari sebelah kanan, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, silakan dibaca kitab kalian, silakan dibaca catatan kalian. Ila qawli al-khati'un, sampai ayat yang berbunyi al-khati'un. Dan itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan dan disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya. Dalam surah Al-Insyiqaq, ya Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, ya, orang yang akan diberikan catatan dari sisi kanannya. Wa qala wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, ada orang yang diberikan Allah, ya, orang-orang yang diberikan dari catatan dari belakang. Ya, semua itu adalah fahadha yadullu ala anna man yu'ta kitabahu biyaminih yu'tahu min amamih, wa man yu'ta kitabahu bisyimali yu'tahu min wara'i zahri, wal iyadu billah. Ada orang yang Allah berikan dari sisi depan, ada orang yang Allah berikan dari sisi kanan, arti dari sisi depan, dan jika diberikan dari belakang artinya diberikan dari sisi kiri. Wal iyadu billah. Dan ini tanda tidak baiknya catatan amal tersebut. Wal iyadu billah. Ikhwani kaum muslimin, apa faedah dari pembahasan ini? Bahwa nasrus suhuf haq, bahwa pembentangan amal itu adalah sebuah kebenaran, dan orang-orang akan mendapatkan catatan itu, dan dia akan membacanya sendiri. Tidak ada orang yang membaca catatan dia, tapi dia yang membaca sendiri. Sebagaimana Allah katakan, iqra kitabaka, baca buku catatanmu hari ini. Kalau kita dalam kehidupan dunia saja, raport dalam perjalanan pekerjaankah namanya, ya, rekaman jejak pekerjaan kita di dalam beberapa bulan disuruh kita dibaca oleh atasan kita. Andai ada prestasi yang kita lakukan, ada rasa bahagia di situ. Tapi jika ada kesalahan, jika ada sesuatu yang menyimpang, bagaimana perasaan seorang? Takutnya bukan main, karena ada hukuman dan ada konsekuensi yang akan didapatkan dari perbuatan yang menyimpang itu. Itu di dunia. Bahkan mungkin ada celah bagi kita untuk menjadikan diri kita terbebas dari tuntutan. Tapi di akhirat tidak ada. Di akhirat tidak ada kesempatan untuk bisa kita mengajukan alasan. Walaupun ada orang di hari itu yang ingin mengajukan alasan, tapi hari itu bukanlah hari yang ada kesempatan untuk mengajukan alasan-alasan itu. Catatan rapor anak kita di dunia, ketika dia baik itu di bangku sekolah SMP, SMA, ataupun mungkin SD, atau mungkin catatan-catatan atau rapor nilai-nilai mahasiswa dari anak-anak kita misalnya, kita bisa lihat dan bisa kita pantau bagaimana nilai-nilai yang mereka dapatkan. Itu manusia yang menilai, dan itu sangat bisa jadi itu ada kesalahan, atau bisa jadi itu adalah memang sebuah, ya, kebenaran. Tapi paling tidak ketika kita mendapatkan catatan atau rapor anak kita nilainya kurang bagus, ada perasaan tidak nyaman di hati kita. Ada perasaan yang tidak nyaman. Namun ketika nilainya Masya Allah, ya, luar biasa, ada kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu di dunia. Jika nilainya kurang bagus, kita kasih nasihat, kita kasih bimbingan, kita kasih arahan agar dia bisa belajar lebih giat lagi. Itu di dunia. Tapi di akhirat tidak ada nasihat untuk orang di hari itu, dan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri di hari itu. Ikhwani kaum muslimin, pertanyaan yang ke-119, ma dalilu dzalika minas sunnah? Bagaimana pula dalil pembentangan catatan amal dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antara dalil hadis yang dinukil oleh muallif kitab, minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yudnil mu'min min rabbih hatta yada'a alaihi kanfahu fayuqarriru bidhunubi ta'rifu dhanba kadza. Allah dekatkan hambanya kepada dia, ya, sampai dekatnya, ya, maka kemudian dia mengakui atas dosa-dosanya itu. Lalu kemudian Allah katakan, apakah kamu tahu dosa yang kamu lakukan ini? Maka hamba itu mengatakan, yaqulu a'rif,
Yaqulu rabbi a'rifu marratain, diulang 2 kali. Fayaqul satartuha fid dunya wa aghfiruha laka al-yawm. Wahai hambaku, kata Allah, dosamu itu aku tutup aibnya di dunia dan aku ampunkan hari ini untukmu. Summa tutwa sahifatu hasanati, dibukakan, dibentangkan catatan kebaikan. Wa amal akharun awal kuffar fayunada alaihim ala ru'usil ashhad, akan dipanggil di hadapan makhluk, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim. Coba lihat kaum muslimin, hari itu orang-orang yang mendustakan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk. Mereka itulah orang-orang yang mendustakan Rabbnya. Bayangkan, di hari itu ada panggilan seperti itu untuk mereka. Aisyah sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kondisi hari itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Abu Dawud dalam kitab Sunannya, qultu ya Rasulullah, hal yadhkurul habibu habibahu yaumal qiyamah? Apakah seorang kekasih ingat kepada kekasihnya di hari kiamat itu? Hari ini banyak orang yang mengatakan hidup ya ini Masya Allah dengan kekasihnya, apa saja yang diingat adalah kekasihnya. Tapi apakah hari itu manusia akan ingat kepada kekasihnya? Aisyah pernah bertanya itu kepada Rasulullah. Qal, ya Aisyah, Rasul berkata, amma inda thalathin fala. Ada 3 kondisi orang tidak akan ingat kepada keluarganya, kepada kekasihnya. Amma indal mizan. Yang pertama, ketika catatan itu ditimbang. Ketika catatan itu ditimbang, hatta yathqula aw yakhiffu fala. Sampai ada keputusan timbangannya itu berat atau ringan. Sampai ada keputusan ditimbang oleh Allah dan dia tidak akan ingat apapun. Kekasihnya dia akan lupa. Sampai ada keputusan. Yang kedua, wa amma inda tatayyuril kutub imma yu'ta biyamini wa imma yu'ta bishimalihi fala. Yang kedua, ketika catatan itu diberikan. Ketika catatan itu diberikan. Jika diberikan dari kanan, maka ingat. Namun jika diberikan dari sebelah kiri, maka dia tidak akan ingat. Karena konsekuensi setelah itu berat. Ya. Yang ketiga, wahina yakhruju unqu minan nar, tatkala dia keluarkan dari api neraka. Kegembiraan yang luar biasa dan tidak akan ingat kepada satu apapun yang orang-orang dicintai itu dia akan lupa. Hadisnya sangat panjang, tapi paling tidak itu adalah 3 kondisi di mana manusia, kata Rasul, tidak akan ingat kepada kekasihnya. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ya, pembahasan tentang al-mizan dan pembahasan tentang nasrus suhuf adalah bagian daripada al-imanu biyaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Proses panjang yang akan dilewati oleh seorang mukmin itu akan senantiasa melewati fase-fase yang sangat berat, dan itu lebih panjang daripada fase kehidupan kita di dunia ini. Dari awal kita di alam barzakh sampai nanti kepada terminal akhirnya surga, itu sangat panjang dan prosesnya juga begitu lama, dan masing-masing orang akan merasakan bagian dari amal dan pahala yang telah dilakukan olehnya di dunia. Ya. Ketika itulah terbukti apa yang dikatakan nanti oleh Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Disitulah nanti orang merasakan di dunia ini adalah amal tanpa ada hisab. Belum lagi nampak perhitungan keutamaan majlis ilmu, belum terlihat keutamaan salat berjamaah, belum lagi terlihat keutamaan sedekahnya, belum lagi terlihat birrul walidainnya, pahalanya, belum lagi terlihat antum duduk berlama-lama di sini dengan mushaf antum, belum lagi terlihat orang-orang yang senantiasa keluar dari rumah menuju rumah Allah untuk talabul ilmi, belum terlihat, belum dihisab Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tersimpan dalam catatan kita, dan ghadan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hisabun bila amal. Hisab bila amal. Besok itu adalah perhitungan
dan tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Maka usahakan dalam setiap detik dari usia kita itu diisi dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, wasiati aku." Maka kemudian Nabi mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban an zikrillah." Hendaklah lisan kamu senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, ketika kita keluar dari rumah, apapun kondisi kita, itu adalah orang-orang yang senantiasa berkesempatan untuk kita untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dari bangun tidur kita, kemudian kita masuk kamar mandi kita, keluar kamar mandi kita, ya, pasang baju, dengan ganti baju kita, zikir semuanya. Keluar rumah kita subuh pagi tadi, zikir. Berjalan kita ke rumah Allah ini di atas kendaraan kita, kemudian zikir. Masuk kita ke rumah Allah ini, baca zikir. Apalagi dalam rumah Allah ini banyak sekali kesempatan kita untuk membaca zikir. Keluar kita baca zikir. Subhanallah. Masuk lagi ke rumah kita baca zikir lagi. Duduk kita dengan keluarga kita di pagi hari, ya, minum dan makan, dan itu juga ada zikirnya. Beraktivitas kita kembali, berzikir lagi. Allahu Akbar. Makanya kata Allah, "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat." Orang-orang laki-laki yang banyak berzikir dan banyak, ya, perempuan yang banyak berzikir, Allah sediakan pahala yang besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ampunan darinya. Maka itu ikhwan kaum muslimin, hari-hari kita akan menjadi bukti kebahagiaan kita jika itu diisi dengan amal saleh. Hari-hari itu akan menjadi bukti kesengsaraannya jika nantinya tidak digunakan pada sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita, kebersamaan kita di majelis ini menjadi bukti keimanan kita bersama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di majelis yang mulia ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dekat dengannya, dan semoga Allah jaga kita di segala keburukan dunia dan keburukan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza." Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.